Itu biasanya memori yang dibutuhkan jauh lebih banyak gitu ya. Dan biasanya library-library yang dipakai itu butuh memori yang gede gitu. Jadi mau nggak mau, kalau saya misalkan gini ya, IoT berarti udah komunikasinya harus pakai ESP32 gitu ya kalau mau aman ya. Bahkan jangan pakai ESP86 justru ya. Kalau pakai ESP8266 masih ada keterbatasan di berbagai hal. Contohnya di RTOS gitu. ESP826 tuh RTOS-nya gimana ya bilangnya ya, RTS-nya tuh agak agak susah aja, nggak sebagus ESP32 gitu ya. Jadi kalau rencana mau bikin proyeknya IoT, ESP32 aja gitu ya. Nah, kalau sebetulnya kalau mau bikin mau kom, kom mau konfigurasi bukan kolaborasi, mau menggunakan keduanya pun bisa ya. Contoh tadi ada proyek punya Mas Bara nih. Proyek punya Mas Bara itu, nah ini dia gabungin Atmega 2560. Ini kan memori terbatas ya dengan ESP32 bisa Cek, juga. Dan ini jauh lebih bagus kalau memang proyeknya cek, kompleks seperti itu. cek, cek, Ya, gimana? Silakan. cek, cek. Kayak gitu. Gimana Mas? Udah menjawab atau masih masih bingung? Eh, oh, masih ada yang itu tadi sih terkait apa? Mungkin yang terlepas dari IoT itu ya Kang ya. Yang Hmm. tadi itu terkait yang apa namanya? Project-project yang membutuhkan library. Nah, itu gimana kita bisa tahu kalau library yang kita pakai itu ternyata butuh memori yang besar gitu. Oke. Nah, pertama pas kita ngedesain project itu kita harus tahu proyeknya seperti apa ya dan membutuhkan apa aja. Kayak contoh misalkan saya bikin proyeknya pakai pakai modul ini, modul ini. Nah, nanti setelah ketahuan Hmm. kita pakai modul apa aja, kita bisa nyari library-nya dan kita bisa lihat library-nya sebanyak apa gitu ya. Dan kita bisa nentuin sebetulnya. Oh, Kayak contoh misalkan kalau memang LCD itu kan ada yang library LCD I2C ya, LCD I2C ada nah library itu juga sih. gede gitu kan. Itu udah kita harus ancang-ancang nih. Kira-kira ini pakai Atmega 328 atau pakai Atmega yang lebih gede gitu. Misalkan 2560 Oh yang ya, lebih gede. ya. Karena saya sering kejadian kayak gitu bikin proyek nih pakai Atmega 328. Ternyata pas Hmm. udah ini apa namanya? Memorinya kurang gitu. Ya mau nggak mau karena saya pakai Arduino.h ya, yang memang dari awal udah Hmm. boros gitu ya Arduino tuh. Ya mau nggak mau saya ganti ke Atmega 2560. Masalahnya cuma di memori bukan di, maksudnya pinnya cukup lah ya untuk semua sensor yang saya pakai, tapi memorinya nggak cukup jadinya mau nggak mau diganti ke Atmega yang lebih gede seperti itu. Jadi Mas harus tentuin dulu, harus tahu dulu nih si alatnya ini pakai apa aja. Kemudian nanti baru Hmm. bisa nyari referensi terkait library yang digunakan di komponen-komponennya gitu ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan langsung open mic aja. Nah, nah, ini masalah dengan memori kecil. Memori Hmm. kecil itu dibutuhkan buat proyek kecil-kecilan nih. Tidak memerlukan EPROM. Kalau EPROM itu dipakai buat nyimpen data. Nah, masalahnya EPROM itu harusnya lebih kecil dari 8 KB. Harusnya Hmm. nyimpennya lebih kurang dari 8 KB. Kalau lebih dari 8 KB ya masalah sih. Harus nyari EPROM yang lebih gede, 16 KB, 32 KB. Nah, itu bisa, apakah bisa dikondisikan kalau mau nyimpen program gitu, kayak animasi di OLED display atau di Hmm. ini gambar di OLED gitu? Hmm. Terima kasih. Ya, sebetulnya kalau untuk animasi standar kayak di OLED itu pakai Atmega 328 cukup ya, atau pakai Atmega 2560. Eh, Cuman kalau udah kompleks banget, disarankan pakai ESP32 sih. Karena ESP32 tuh bisa nyimpen file dan juga bisa bisa ada tuh yang viral di TikTok tuh, animasi yang mata tuh mungkin pernah lihat ya teman-teman. Animasi mata itu cocok pakai ESP32 karena memorinya cukup gitu ya. Oh SP iya, SP-nya 2, memorinya cukup gitu ya. Jadi kalau kalau sekiranya kita mainan di proyek-proyek kayak gitu, mungkin di SP32 saya lebih disarankan, atau misalkan proyek display itu apa lagi ya selain ini. Waktu dia TFT display, hmm? TFT display yang kayak ST7735 sama Nah, TFT 7789. ya, TFT display juga lebih baik pakai ini, pakai ESP32. Walaupun sebetulnya kalau masih mau nyoba pakai, oh ya, kecuali Nexon. Nexon itu boleh pakai Arduino.
Karena Nextion itu dia komunikasinya serial. Jadi Nextion nih. Nextion itu dia punya ini sendiri dia. Nextion. Kalau TFT biasanya memang dibebankan ke Arduino ya. Nah, kalau Nextion dia itu punya, ini contoh Nextion ya. Nextion tuh dia punya memori sendiri. Jadi ke Arduino-nya dia cuma komunikasi serial. Jadi dari Oh, HMI. ya HMI kita nyebutnya ya betul HMI. Mereknya Nextion. Kalau Nextion itu dia apa istilahnya? Arduino ke Nextion itu cuman komunikasi serial gitu. Cuman ngasih perintah aja gitu, nggak membebani si Arduino. Karena ada beberapa kayak TFT tadi ya yang disebut TFT itu biasanya si TFT itu membebani ke Arduino. Jadi si kayak animasinya disimpan di Arduino-nya gitu. Nah, mungkin perlu pakai ESP32 kalau gitu. Tapi kalau Nextion nggak. Nextion tuh animasi segala macamnya disimpan di LCD-nya kayak gitu. Baru baru bisa pakai Arduino nggak apa-apa. Pakai ATmega 38 atau ATmega 8 sekalipun nggak masalah pakai Nextion. Dia cuman komunikasi serial ngasih perintah gitu aja. Lebih ringan, meringankan si ATmega-nya ya, meringankan si ATmega-nya. Tapi kalau TFT, setahu saya ya, teman-teman bisa cek lagi. TFT itu setahu saya nyimpen animasi segala macamnya tuh di Arduino gitu ya, seperti itu. Tapi saya pernah bikin project juga kok pakai pakai Arduino Uno. Oke lah, masih oke lah. Walaupun memorinya udah mentok, ya masih masih wajar gitu. Seperti itu. Jadi kalau ESP32 itu bisa diinstal pakai LVGL tuh. LVGL itu lebih Hmm. gede loh butuhnya. Ya, Tuh, lebih gede kan memorinya kan. Betul, butuh 16 atau 32 MB. betul. Jadi sebaiknya kalau yang kayak gitu-gitu, ESP32 aja sih, betul. Ya benar. ESP32 S3. Ya, ESP32 S3 yang baru ya, boleh. Ya, Pakai yang itu aja. terima kasih. Yuk, sama-sama, makasih juga. Oke, mungkin cukup dulu. Kita lanjutkan dulu ya. Udah mulai jam 10 nih. Ini ada, kita lihat ya yang masih bertahan berapa orang. Karena biasanya ini berjam-jam ya, biasanya berjam-jam. Mungkin sampai sahur boleh ya, sampai sahur ya. Enggak lah ya. Oke, Boleh, kita boleh, Pak. lanjutkan. Boleh, boleh. Siap, siap, siap. Siap. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini saya mau ngasih portofolio dulu ya, sedikit. Biar teman-teman ada gambaran. Arduino tuh bisa dipakai buat apa aja gitu ya. Ini portofolio. Oh, ini proyek dari proyek apa ya? Sebenarnya ini pakai ESP32 ya, tapi pemrogramannya pakai Arduino. Bisa untuk bikin proyek seperti ini. Terus ini ada Arduino-nya nggak ya? Saya lupa ya. Ini proyek untuk di monitoring. Saya lupa ini ada Arduino atau enggak ya? Saya lupa. Kayaknya masih pakai Arduino ini untuk di hardware-nya. Nah, ini pakai Arduino pemrogramannya. Hardware-nya pakai ESP32. Terus, nah ini pakai Arduino Uno nih. Ini tahun 2017 nih. Ada acara namanya Popcorn ya. Ini acara untuk para wibu ya. Jadi namanya Popcorn Asia. Popcorn Asia itu kayak acara event-event kayak di situ tuh ada Power Rangers gitu, ada cosplay, ada komik dan lain sebagainya. Jadi saya tuh waktu itu disuruh bikin LCD ya. Jadi bikin kayak mereka kan punya Word ya, ada Word gitu. Nah, nampilin LCD-nya ini isinya tuh Arduino Uno. Waktu itu saya nggak punya temen juga yang bisa desain PCB gitu ya. Ini pakai Arduino Uno. Arduino Uno diisi dipasang seal TFT. Dan ini bikin animasi masih cukup ini. Cuman memang udah mentok gitu ya. Gitu aja nih tahun 2017 ini. Bahkan ini tuh supaya acaranya apa ya? Supaya acaranya tetap jalan, ini saya tuh harus datang ke acaranya gitu ya, ke Jakarta langsung dari Sumedang ke Jakarta buat memastikan baterainya nggak habis. Karena baterainya pakai baterai Nokia ini, pakai baterai Nokia kan kan nggak seru ya pas misalkan ada yang nerima penghargaan tiba-tiba di atas penghargaannya mati gitu si lampunya, si LCD-nya tiba-tiba mati karena baterai. Jadi datang ke lokasi buat mastiin si baterainya, jadi harus dicas segala macam gitu ya, buat mastiin si baterainya ini nggak habis gitu ya seperti itu. Dan salah satu penerimanya itu ini loh, Skin Indonesian 24, Jopi Alda Lopez ya, Andopi Alda Lopez. Itu sempat komen juga tuh di Instagram Kelas Robot dan masih ada pialanya kayak gitu. Robot angklung bisa Arduino, ini pakai ATmega 328 cukup. Kemudian hidroponik cukup juga. Robotik ya, bahkan robotik yang gede ini pakai, saya lupa dulu pakai apa ya. Arduino Nano apa Arduino Mega gitu ya. Kayaknya Arduino Uno kayak gitu deh, masih ATmega 38. Bisa juga, nggak masalah. 3D printer, nah ini punyanya Kang Firman ya. Ini ada Instagramnya.
Project Maker, Kang Firman bikin 3D printer pakai ATmega 2560. Pakai ATmega. Bahkan sekarang tuh Kang Firman 3D printernya udah pakai STB ya, jadi udah bisa di remote dari jarak jauh gitu. Terus industrial device juga bisa ke Arduino. Nah, tadi tuh siang Capuat tuh lagi bahas ya Modbus Arduino. Bahas Modbus lah ya tentang Modbus. Nah, itu memang bisa Arduino dihubungkan ke industrial melalui protokol Modbus. Itu bisa gitu ya, connect ke HMI gitu ya, connect ke SCADA itu bisa menggunakan modul RS485 ya. Oke, mungkin itu aja sedikit portofolio gitu ya yang pernah kami kerjakan. Terus tantangan dalam pengembangan aplikasi pada microcontroller dengan memori terbatas ya. Nah, tantangannya tentu ada keterbatasan di RAM ya dan juga dari flash storage gitu ya. Karena RAM ini kan untuk nyimpan data sementara ya. Flash storage itu untuk nyimpan si kode program. Nah, keduanya bisa cepat habis ya. Apalagi kalau penggunaan variabel array-nya itu berlebihan gitu ya, terutama di library-nya. Nah, ini contoh ya, memori ATmega 8 tuh RAM-nya cuma 1 KB kan. Flash storage-nya cuma 8 KB. ATmega 38 juga cuma 2 KB. Paling gede ATmega 2560 ya. Jadi ini memang memang terbatas ya, nanti bijak-bijak aja ya ketika bikinnya. Dan library ya, yang paling penting itu library. Jadi bahkan terkadang kita juga harus nyari library yang cocok juga gitu. Bahkan kadang harus bikin library sendiri gitu ya untuk mastiin si memorinya cukup. Ya itu tantangan pertama adalah keterbatasan di memorinya. Terus penggunaan library besar ini bisa mempercepat memori habis gitu ya. Jadi teman-teman harus nyari-nyari library yang ringan gitu ya. Dan menulis fungsi sendiri bahkan gitu. Jangan pakai library. Kenapa? Karena Arduino itu sampai saat ini library-nya udah lebih dari 7.500. Jadi orang-orang yang bikin library itu udah banyak banget gitu ya. Sekarang library-nya udah ribuan, udah 7.000 lebih. Dan kita harus nyari nih library mana ini yang ringan. Library mana nih yang cocok gitu ya. Sementara Arduino-nya sendiri udah boros gitu ya. Kita harus nyari library yang ringan. Kadang ada yang library yang ringan tapi nggak cocok gitu ya. Library yang cocok tapi nggak berat ya. Kadang memang harus ngedit sendiri library-nya harus banyak lah pokoknya kalau udah proyeknya udah banyak, udah kompleks, biasanya kita ketemu masalah-masalah di library seperti itu. Nah, tidak semua fitur atau algoritma kompleks itu dapat diterapkan gitu ya. Kayak contohnya, algoritma berat kayak pengolahan citra itu nggak mungkin diterapkan di microcontroller kecil. Bahkan diterapkan di microcontroller seperti ESP32 gitu ya, Pico gitu ya, STM32 itu juga belum tentu bisa gitu ya untuk pengolahan citra. Nah, makanya di sini kalau rekan-rekan punya proyek untuk pengolahan citra ya, computer vision gitu ya, sebaiknya gunakan Raspberry ya, Raspberry Pi. Dan direkomendasikan pakai Pi 5 ya, karena Pi 5 itu ya standar lah Pi 5 ya kalau mau ada project deteksi objek gitu ya, computer vision. Jangan sekali-kali pakai microcontroller ya, nanti susah sendiri. Jangan pakai ESP32, jangan pakai STM32, jangan pakai ESP8266, pakai mini PC aja ya. Pakai Raspberry lah, minimal Raspberry Pi 5. Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 3, Pi 4 masih oke ya. Cuman agak lambat. Pi 5 itu masih bagus. Kalau mau punya dana lebih, gunakan aja Jetson Nano ya. Jetson Nano eh, punya Nvidia itu bagus gitu ya. Atau kalau memang nggak punya dananya, pakai laptop aja. Pakai laptop, pakai webcam, mudah. Bisa untuk proyek pengolahan citra gitu ya. Untuk belajar-belajar kayak gitu. Ini karena nanti teman-teman susah sendiri ya kalau kalau maksain kayak misal maksain ESP32, maksain walaupun memorinya gede tetap tetap nggak bisa seperti itu. Oke, Mas Adam silakan. Udah resen? Izin nanya nih Mas, ini Silakan. kan kita bahas tentang Arduino, cuma bahas dikit tadi sempat bahas tentang Raspberry Pi ya. Hmm. Eh, Gini, saya pernah ada kendala baru-baru ini Mas, sebelumnya belum Hmm. pernah ngalamin. Jadi saya beli Raspberry Pi model B yang Raspberry Pi 4, RAM 4 Hmm. GB, itu boardnya baru Mas. Nah, jadi saya mau coba program itu via remote pakai SSH dan Hmm. VNC gitu ya. Padahal kalau saya lihat tutorial dan instruksinya yang banyak di YouTube sama di komunitas gitu kan, saat saya Hmm. mau login SSH, saya pakai password sama SSID bawaan, itu orang pada bisa masuk gitu kan, bisa ngakses Raspberry-nya. Hmm. Saya punya kendala kemarin pas login SSH itu kena permission denied terus. Kira-kira Mas pernah pengalaman atau pernah ngalamin nggak kira-kira? Itu permission deny-nya di apa? Di apa?
pas Di masukkan password. Jadi pas saya pakai SSH, saya coba SSH apa SSH di Raspberry-nya. Contohnya hmm, kemarin saya SSH 198.168.0.5 hmm, terus diminta untuk memasukkan password. Jadi kemarin saya masukkan password, sudah saya catat tuh di kertas setiap kali hmm, project saya pasti gitu. Kalau ada yang berhubungan dengan password, dengan hmm. kata kunci segala macam saya tulis di kertas. Pas saya masukkan passwordnya itu sudah sesuai itu Mas, cuma karena ada notification ini permission Permission. deny. IP-nya udah yakin yang itu. Iya, sudah. Oke. Mungkin salah satu caranya bisa coba pakai LAN dulu ya. Bisa coba pakai LAN dulu. Cuman kalau untuk password itu, saya lupa ya password itu untuk yang sekarang. Karena terkadang sekarang itu kita harus ngaktifin dulu mas SSH-nya. Jadi untuk yang versi baru itu SSH-nya kadang belum aktif gitu. Jadi kita harus ngaktifin dulu si SSH-nya baru bisa masuk. Ya sebenarnya kalau udah kayak gitu kan mau nggak mau kita harus ini ya. Mau nggak mau kita harus masang dulu display laptop dan segala macam buat login kan biar bisa masuk untuk ngaktifin SSH-nya. Itu masih udah yakin SSH-nya udah aktif. Iya, sudah. Jadi gini kan Hmm, di komputer itu kan downloadnya via Raspberry Imager kan. ya Raspberry Nah, Major betul. ada di settingnya itu sudah saya allow SSH. Hmm, Habis itu untuk SSID, password segala macamnya, hmm, host segala macam itu sudah saya setting. hmm, Dan di kartu SD-nya juga ada, saya lihat tutorial di YouTube kayak misalnya kalau mau nyambungkan itu bikin file SSH, habis itu ada WPA supplicant dan hmm, file-file lainnya tuh Mas sudah saya ikutin kan gitu. hmm. Tapi tetap itu Mas, berapa kali percobaan itu aksesnya itu ada notification, permission deny gitu. OS-nya pilih versi berapa? OS-nya saya kemarin pilih kan kalau di Raspberry Imager tuh ada banyak jenis OS-nya. Kemarin saya pilih di settingnya tuh yang paling atas yang recommended kan saya pilih Oh, kemarin oke. device-nya Raspberry Pi 4. Oke, oke. Ini kemungkinan analisa saya ya. Eh, Sekarang tuh memang OS Raspberry udah yang paling terbaru gitu ya, udah yang paling baru. Jadi kalau milih recommended tentu dia pasti nginstal yang versi terbaru. Dan saya juga udah nyoba ya, versi yang terbaru tuh ternyata banyak sekali perubahan. Ketika saya nginstal OpenCV pun ada masalah segala macam ya, yang di versi lama nggak ada gitu ya. Jadi kemungkinan tutorial yang Mas gunakan yang di internet itu adalah itu masih menggunakan OS lama. Walaupun sama-sama recommended ya, tapi barangkali dia masih menggunakan software yang karena kan di timeline yang berbeda tuh, yang bikin tutorial bisa aja di waktu si OS-nya itu belum update gitu. Jadi Betul Mas. ada kemungkinan di situ sih. Ada kemungkinan masalahnya di situ. Jadi kalau saran dari saya ini juga pernah dialami oleh ada tuh selebgram dialami oleh saya follow ini ya portal apa gitu namanya artificial portal ya. Nah, itu eh dia ngalamin juga masalah yang tersebut. Nah, solusinya adalah bisa coba gunakan OS yang lama dulu. Kalau kalau jadi bisa jadi yang digunakan di tutorial itu adalah OS yang lama gitu. Jadi kalau masih mau pakai tutorial yang lama ya bisa gunakan OS yang lama. Kalau nggak salah itu bisa dipilih di Raspberry Pi Imager atau kalau nggak pun mungkin bisa download versi yang lama, OS versi yang lama. Terus nanti bisa pakai Balena Etcher saya kurang tahu di Raspberry Imager apakah bisa masukin file atau enggak ya. Kalau bisa masukin file sendiri, filenya kalau nggak salah .iso kan, .iso atau apa gitu, imagernya. Nah itu bisa gitu aja mas. Jadi mas bisa gunakan versi OS yang lama gitu ya. Cari aja banyak kok versi OS lama yang direkomendasikan. Jadi bisa jangan otomatis rekomendasi dari PImagernya. Karena bisa jadi yang di tutorial itu adalah yang versi lama gitu, si OS-nya. Kayak gitu mas, Mas Adam ya seperti itu. Oh iya, ini untuk yang Masnya bilang tadi pakai coba OS yang lama kan. Hmm, Nah, jadi sudah saya bawa ke kampus nih Mas ya, hmm, teman-teman saya yang sebelumnya angkatan-angkatan atas hmm. yang pernah apa namanya project pakai Raspberry juga kemarin Hmm. nyaranin coba diganti pakai OS yang lain dulu. Untuk sementara ini saya ada dua kartu, yang satunya tuh saya pakai OS bawaannya Raspbian juga, cuma Mhm. bukan versi yang baru. Sama satunya saya pakai Ubuntu, itu tetap masih Mas kendalanya. Oh, pakai Ubuntu juga tetap ya? Iya, Iya, takutnya sih harus diaktifkan dulu ya. Kalau harus iya. diaktifkan dulu berarti ya mau nggak mau pakai display dulu tuh, pakai display dulu, pakai keyboard, mouse gitu ya. Baru ini.
Iya, iya, oke. Ya, seperti itu. Ya, terima Ya, kasih Mas ya. ya, sama-sama. Saya ada sih di sini ada Raspberry, cuman udah lama nggak ngoprek ya. Biasanya kalau komputer mesin tuh langsung dijalankan di komputer sih, kebanyakan proyek-proyek yang. Tapi nanti nanti saya coba ya sih, batu nanti saya ketemu solusi mas nanti saya bisa share di grup seperti itu. Ya, Baik Mas. silakan mas. Ya, ada lagi dari Saya. teman-teman? Ya, silakan. Nah, kalau kalau pengolahan citra itu kalau lewat Arduino itu biasanya pakai komputer atau laptop. Nah, Hmm. lewatnya pakai ini serial tuh untuk memproses datanya. Lalu si Arduino itu bisa membaca datanya lalu melakukan operasinya. Contoh, menyalakan lampu dengan kayak ke kotak hijau itu yang di atas itu yang ke tangannya itu sebagai Hmm. pointer, lalu ke kotak hijau lalu lampunya hijau nyala. Nah, sama sama kalau muka Anda di ini kalau untuk tutup mata biar nyampunya kayak ketiduran lah. Kasih alarm. Hmm. Ya, apa tuh namanya? Buron-buron sinus detector ya. Hmm. Ya, bisa. Kalau mau masih pakai Arduino bisa betul bisa komunikasi serial ke ininya. Siapa tuh ya? Aduh, Kang Rizky Darmawan tuh di Ardu Mega dia sering-sering sering bahas proyek-proyek computer vision seperti itu. Jadi komputer visionnya dijalankan di laptop, Arduino-nya pakai serial, pakai kabel. Ada dulu tuh apa ya lupa. Yang yang tangan juga hand recognition kan. Terus yang deteksi ngantuk tuh, Kang Rizky juga sering ada juga gitu ya video tutorialnya. Terus kendali servo juga ada. Sama yang paling viral tuh yang itu ya, yang headshot detection. Dia komunikasi ke servo tuh, headshot detection. Itu cukup viral videonya. Drone Nah, sinus detection, iya betul. ya. Jadi kalau OpenCV itu harus memiliki komputer yang lebih kuat lah. Contoh kayak 4 GB atau 8 GB, lalu prosesornya harus kenceng. Itu untuk memproses gambarnya sih benar. Ya kalau nggak nanti FPS-nya ini ya, FPS-nya dapat Eh, cuman beberapa 2 FPS. FPS ya betul. Cuman dapat segitu doang memang. Ya benar. Terima kasih. Ya sama-sama terima kasih juga. Oke, sip kita lanjutkan dulu. Nah, ini masih kita masih bahas tentang tantangan ya. Menggunakan Arduino.h lebih boros dibandingkan API RGCC langsung ya. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang belum tahu nih Arduino.h itu apa, API RGCC itu apa ya. Jadi Arduino.h ini library ya yang mempermudah pemrograman Arduino ya. Kayak contohnya fungsi digital write, fungsi delay itu dari Arduino.h ya, dari framework yang ini. Nah, tetapi si Arduino.h itu memang mudah ya, Kak. Kalau kita bikin kan digital write gampang ya. Nggak langsung akses ke register. Tapi ini yang bikin si kodenya itu lebih besar, ya, lebih lambat karena ada banyak proses tambahan di belakangnya gitu ya. Karena kita nggak tahu nih di isinya sebetulnya teman-teman kalau mau tahu juga bisa ya, bisa bisa cari di GitHub Arduino. Nah isinya tuh banyak pokoknya yang bikin si codingnya tuh boros gitu ya. Nah sebaliknya API-RGCC ya, API-RGCC itu akses langsung ke hardware. Jadi dia menggunakan akses langsung ke register. Contoh kayak gini, ini contohnya. Ini port B dan ini saya juga nggak begitu paham ya. Tapi teman-teman bisa baca datasheet sih sebetulnya. Nah, tanpa fungsi tambahan yang membebani memori, tanpa fungsi tambahan yang membebani memori. Nah, tapi hasilnya ini kodenya lebih ringan ya, lebih cepat dan lebih hemat RAM serta lebih hemat flash storage gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kalau nggak tahu sih anak elektro sekarang masih belajar APRGCC ya atau apa tuh? Oh, apa tuh? Kode Vision APR ya, CP APR atau yang lainnya. Kalau misalkan masih belajar ya masih bagus ya dibandingkan menggunakan Arduino.h gitu ya, seperti itu. Nah ini mungkin contoh perbandingannya dulu. Ini ada contoh coding Blink dari coding Blink LED berkedip ya menggunakan Arduino.h. Jadi coding standar aja buat ngeblink. Di sini rekan-rekan bisa lihat ya dari yang saya tangkap itu menggunakan 922 bytes program storage-nya. Jadi program storage-nya cukup boros ya. Dan 9 bytes memori ini menggunakan saya compile menggunakan Atmega 328 ya atau menggunakan Arduino Uno. Nah, tapi kalau kita menggunakan APR GCC, nah ini APR GCC bisa dijalankan di Arduino IDE langsung ya.
Karena si Arduino IDE itu isinya ya APRGCC sebetulnya. Jadi teman-teman bisa bisa Arduino 21 isinya APRGCC gitu. Jadi bisa menjalankan si APRGCC langsung di Arduino gitu ya. Seperti ini. Nah, ini cuman makan 176 byte storage ya. Jadi kita bisa bandingkan ya, jauh banget ya. 922 176 gitu ya. Kemudian memorinya yang dipakai 9 bytes, di sini 0 bytes. Jadi kalau ngoding langsung menggunakan register seperti ini atau menggunakan APRGCC, ini eh, jauh lebih ringan gitu ya. Cuman masalahnya kita bingung kan. Kalau fungsi yang ini oke lah ya. INT main ini kita masih masih ngerti lah ya ini apa gitu ya. INT main ini kan fungsi utama di C++ kan. Teman-teman masih masih oke lah ini masih ngerti. While oke. While juga kan ini standar kan. Tapi ini tuh apa gitu. Ini apa ini? Ini kan harus dipelajarin lebih dalam. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat ini ada data apa namanya? Data direct register ya kalau nggak salah ya. Dan ini PB5 itu artinya dia ngakses ke ini lima. Pokoknya ini ada keterangannya lah. Ini teman-teman yang belajar APR lebih paham gitu ya tentang ini. Ini pin mode sebetulnya. Ngatur modenya itu sebagai satu tuh kalau nggak salah output ya. Satu tuh ngatur sebagai output gitu. Kemudian ini untuk nyalain jadi high gitu ya. Yang ini nyalain jadi low. Ini ada delay, ini bawaan. Jadi lumayan rumit menggunakan APR GCC, tapi lebih ringan gitu ya. Tapi tidak cocok untuk pemula. Kalau untuk anak elektro harusnya cocok ya. Anak elektro harus nih wajib belajar kayak gini ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi dari permasalahan tersebut, Ardo Lite itu bisa jadi solusi sebetulnya gitu ya. Dari konsep dan dari keunggulannya. Kita coba lihat dulu Ardo Lite ini apa. Jadi Adolet ini lightweight library designed to provide, intinya adalah library yang ringan gitu ya untuk Arduino ya, di mana di dalamnya sudah ada fungsi-fungsi yang standar dengan minimal footprint gitu ya, dan jauh lebih efisien dan tetap simple gitu ya. Ini ada websitenya ya, nanti rencananya dokumentasi dan segala macamnya akan disimpan di sini ya, di website yang ini. Sekarang masih masih jelek lah, masih belum sebagus itu. Nah, ini contoh coding Blink. Coding Blink yang tadi yang sama ya. Ini di Adulet sama dengan yang APRGCC menggunakan 176 byte program gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini jauh lebih manusiawi kan dibandingkan dibandingkan apa APRGCC gitu ya. Karena di sini ada kelas digital, kita bikin objek LED 13 sebagai output kan masih lebih mudah untuk kita pahamin gitu. Kemudian kalau mau nyalain tinggal LED dot on. Kalau mau matiin tinggal LED dot off. Kalau mau delay tinggal ganti jadi white gitu ya. Dan ini pun sebetulnya kalau karena ini di Arduino IDE ya. Kalau teman-teman mau oplos, jadi mau pakai Arduino Lite kemudian dioplos pakai coding Arduino, nggak masalah. Atau misalnya coding Arduino ada coding Arduino Lite-nya, nggak masalah gitu ya. Jadi tidak perlu 100% menggunakan Arduino Lite gitu ya. Saya pun kebutuhannya memang nggak pakai 100% juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman nih ada coding berat banget nih pakai Arduino, ya udah coba ganti pakai Arduino Lite itu. Tapi ada coding yang masih pakai coding Arduino, nggak apa-apa, bisa dioplos. Coding Arduino Lite karena ini kan cuma library Arduino Lite-nya. Jadi coding Arduino Lite itu bisa dioplos, bisa ditambahin. Nah, kenapa di sini menggunakan INT main? Kenapa tidak menggunakan void setup dan void loop ya? Jadi INT main ini standar dari C kan, standar dari C. Jadi ini direkomendasikan karena si setup sama loop itu udah makan sendiri gitu, udah makan memori sendiri. Jadi kalau teman-teman pakai void setup sama void loop di Arduino, itu udah makan memori yang banyak sebetulnya. Dan juga untuk menghindari penggunaan timer bawaan Arduino ya. Arduino punya timer bawaan sebetulnya. Jadi dengan menggunakan ini itu juga salah satu untuk menghindari timer bawaan. Dan kalau perlu void loop gimana? Ya tinggal pakai while aja seperti ini. Ya gunakan while seperti ini sama dengan void loop gitu ya. Seperti itu. Nah, ini perbandingannya ya, perbandingan memori untuk program Blink ya dengan efisiensi persennya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk Arduino.h gitu ya, atau library Arduino itu untuk coding Blink dia makan 1922 bytes ya, atau 9 byte RAM. Dan untuk yang Ampere GCC dan Adulet ya sama ya memorinya. Dan memang nggak bener-bener ringan banget ya, tapi setidaknya untuk beberapa kasus itu memang ringan gitu ya, menggunakan Adulet. Ini perbandingannya. Dan ini nggak, untuk coding yang berbeda mungkin tidak sehemat ini ya. Untuk coding yang berbeda bisa aja lebih kurang hematnya gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin di sini bisa disimpulkan ya dari hasil tangkapan tadi atau dari hasil penelitian tadi gitu ya. Arduino Uno ini gampang dipakai, tapi boros memori ya. Karena ada banyak kode tambahan yang tidak selalu dibutuhkan. PRGC sih ini langsung mengontrol hardware ya, lebih ringan dan lebih cepat tentu saja, tapi lebih sulit untuk diprogram. Nah, Arduino itu dibikin untuk
tengah-tengah gitu ya, jalan tengahnya. Jadi tetap sesimpel Arduino ya, walaupun memang teman-teman harus harus membiasakan lagi ya. Tetap sesimpel Arduino tapi bisa sekecil dan secepat HP RGCC gitu. Tujuannya seperti itu. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ada benchmarking ya atau perbandingan kinerja. Jadi kita nggak kalau mau melakukan perbandingan, kita tidak cukup hanya membandingkan dari sisi memori ya, tapi kita harus membandingkan dari kecepatan gitu ya, atau dari kinerja. Ini saya bandingkan antara Arduino versus Arduino ya dari sisi kecepatan. Nah, di sini ada coding untuk test speed. Ini juga dibikin dari Arduino ya codingnya. Dan ini kita membandingkan coding digital write ya. Ini contoh coding untuk membandingkan ya. Kalau teman-teman mau melakukan benchmarking, bisa mau mau ngecek seberapa cepat sih si coding gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan coding ini ya. Nah, di sini simpen di sini di tengah sini coding untuk ngetes speednya. Jadi ini digital weight 13 kita mau ngetes seberapa cepat eksekusi si coding digital weight ini ya. Dan nanti kan muncul cycle-nya dan microsecond-nya gitu ya. Berapa cycle dan berapa lama dia eksekusinya. Dan di sini rekan-rekan bisa lihat untuk coding Arduino itu digital write kan. Digital write itu kan dari Arduino itu butuh 37 cycle untuk menjalankan coding ini dan memerlukan 2,31 mikrosecond. Mikrosecond sebetulnya kan kecil ya, mikrosecond loh kecil loh. Tapi ya kalau misalnya codingnya udah banyak ya mungkin kerasa juga gitu ya. Coba kita bandingkan dengan Arduino ya. Ini harusnya Arduino nih, belum saya edit nih, maaf. Ini harusnya Arduino. Nah, untuk coding yang line on ini sama dengan digital write ya. Kalau di apa tuh kalau di Arduino. Nah, dia cuma satu cycle dan cuma memakan 0,06. Ini jauh banget. Tuh. Artinya, ya tentu saja Arduino lebih cepat eksekusi programnya. Dan ini penting karena mungkin di beberapa proyek yang butuh real time, butuh proses, itu harus cepat gitu ya. Teman-teman bikin robot nih, robot land follower. Pembacaan sensornya juga harus cepat itu nggak boleh lambat ya. Kalau pembacaannya lambat, nanti responnya juga lambat gitu. Jadi kalau ada coding yang bisa dijalankan lebih cepat, ya tentu si respon robotnya juga bisa lebih cepat gitu ya seperti itu. Nah, mungkin itu aja sebelum ke tutorial. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan Pak Kang, Ya, silakan. yang Arduino Lite ini kita bisa kayak atur address ini nggak? GPIO gitu nggak kan? Kalau yang Arduino kan meskipun kayak kelihatannya kita ngatur pin mode itu semua GPIO standby kan naik nyala. Nah, yang maksud saya ini kayak di STM32 tuh kita bisa milih pin mana aja gitu. Yang nyala sementara pin lainnya mati. Jadinya biar hemat daya gitu. Bisa nggak di Arduino Lite ini? Itu pakainya STM32 Cube ya? Benar. Ya. Yuk. Kalau STM32 Cube itu memang canggih ya, dia udah canggih. Jadi sebetulnya kalau udah pakai STM32 Cube, kalau ke Arduino tuh semua turun turun ini ya, turun apa istilahnya? Turun Turun kasta. turun kasta betul. Tapi Betul kalau Pak bukan Febri. Arduino bisa itu lumayan loh powerful. Iya, iya betul. Cuman maksudnya nggak ada di di Arduino IDE memang nggak ada fitur itu Mas. Nggak ada fitur untuk kalau memang di STM32 Cube kan ada kita bisa ngatur pin mana yang mau dipakai. Bahkan kita bisa ngatur pin ini mau sebagai apa kan. Tinggal tinggal Ya, gitu-gitu doang kan. Mm-mm. Ya itu memang di STM32 itu bisa. Tapi kalau di Arduino nggak bisa sih. Arduino nggak bisa. Paling biasanya kita ngatur. Tapi kalau di programnya sebetulnya mungkin sama aja nggak sih kayak kita ngatur pin mode. Ini kan sebenarnya kita menggunakan pin 13 kan sebagai output. Kemudian kita baru menggunakan pin 13. Itu sama aja nggak sih kalau sama kayak kita di SM3 Cube pakai pilih pin segala macam. Tapi di SM32 Cube juga kita ngoding lagi kan, ngoding apa hardware yang digunakan kan kalau nggak salah Mas. iya benar di ini ya visual ya Nah, tetap. ngoding lagi. Hmm, Kan jadi kayak itu kan deklarasi tuh pin mana aja yang on, yang hmm, sisanya bakal mati. Nah di pin tersebut kita masukin lagi tuh di program ya di Kelia itu, hmm. MK Kelia itu. Nah, jadi ada dua gitu. Tapi sekarang sih udah nyatu sih Oh di sekarang udah sama nyatu ya? STM. Heeh. Oke, udah canggih itu Dan ya. yang ini kan kalau menurut saya penyebab utama Arduino broncos ya. Ya Hmm? karena ini nyala gitu standby. Sementara pin mode ini dia cuma nge-summon aja gitu. Kayak Betul. nge-input edit lah Iya, jatuhnya iya. gitu. Nanti saya coba cari referensi atau ada yang lebih paham nggak untuk menonaktifkan kan?
untuk menonaktifkan pin di microcontroller ya. Coba ada yang lebih paham nggak? Saya kurang paham kalau di Arduino untuk menonaktifkan. Nggak tahu deh, apa ada gitu ya codingnya atau enggak gitu ya di Arduino. Tapi kalau ini kan kalau digital write sebenarnya bukan menonaktifkan ya, tapi lebih untuk melow. Melow itu mematikan. Mungkin pakai low bisa mas untuk mematikan. Tapi nggak tahu nih. Nah dari Pak Wahyu ada pertanyaan mas nih. Tujuannya tadi supaya ini kan resource-nya nggak kepake kan? Iya, jadi Eh, dia pin nggak kepake itu kan kalau yang ini kan kayak standby ngasih hmm, low gitu, sementara yang pin ya itu kan kayak itu dari Atmega itu kan hmm, ngalihin tegangan tuh kayak itu buat standby low. Sementara hmm, kalau yang di STM32 kita bisa selector gitu kayak address register ya gitu di pin ya. hmm. Jadi ya lebih kayak lebih detail lah gitulah. Nggak Oke. semuanya di apa nyarain. Jadi ya, kalau di pin mode itu kan cuma kayak manggil aja gitu kan. Pinnya high atau low gitu, sementara pin lainnya standby. Kalau yang di STM32 ini dia benar-benar mati gitu. Oh ya betul sih emang di SM32 dia memang ada cara supaya kalau kita nggak pakai itu ya nggak bisa dipakai kan. Tapi nggak tahu sih, saya nggak tahu juga ya. Apa saya belum 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 ini kalau di Arduino kalau kita nggak ngaktifin pin mode itu apakah apakah aktif atau enggak gitu kan Kalau perlu dicek kan? kalau Gitu. pendapat saya sih enggak juga sih, Pak Ajeng. Enggak ya, Itu Pak? karena memang STM Cube sama Arduino ya berbeda gitu. STM Cube itu kan apa? STM Cube itu kan lebih ke AVR gitu, konsep AVR. Sedangkan Hmm. Arduino ini memang konsepnya menyederhanakan itu tadi buat orang yang tidak paham, Hmm. bahasa C-nya nggak terlalu jago segala macam. Ya memang ya sama kayak gini deh. Jangan bandingkan satu pemrograman yang berbentuk teks dengan pemrograman yang berbentuk GUI gitu. Hmm. Itu berat gitu. Misalnya kayak kita bermain Hmm. di apa yang di apa tuh Pak Ajang di selain Walkly itu satu lagi satu lagi tuh Finger card? Tinkercad. Apa? Nah kan Hmm. ada itu pemrograman berbasis GUI. Nah itu Hmm. Pak Ajang membandingin dua itu ya nggak bisa. Jadi Iya, bukan iya. masalah dimatiin nggak dimatiin. Benar kata Pak Wahyu bilang di Arduino kalau dia tidak diakses, ya itu artinya tidak dipakai gitu. Oh, Kan oke. pin mode itu menentukan dia diaktifkan atau tidak gitu. Kalau dia tidak ditulis, ya tidak dipakai gitu. Jadi bukan ke arah situ kalau saya bilang. Kalau saya bilang beratnya itu karena memang bahasa pemrogramannya gitu. Jadi Oke. Pak Ajang mau pakai yang di Tinkercad, coba bandingin. Yang satu pakai apa tuh yang kayak gambar loop-loop segala macam, yang satu Hmm. pakai teks. Ya udah pasti berat yang pakai GUI itulah. Iya, Gitu. iya. Itu aja sih pendapat saya. Oke, oke. Oke, siap. Seperti itu, Mas. Jadi, ini juga dari Pak Wahyu ada tambahan ya. Kalau misalkan nggak diaktifin pin mode itu nggak plotting, Mas. Nggak nyambung katanya si ininya. Oke, oke. Terima kasih ya. Yuk, sama-sama. Terus tadi ada pertanyaan juga ya. Untuk loop tuh diganti sama while ya kalau di Adolite. Loopnya diganti sama while. Jadi strukturnya jadi gini. Strukturnya jadi struktur C kok. Nah, strukturnya dari struktur C. Kayak gini. Dan kalau memang nggak butuh loop, kalau cuman programnya dijalankan sekali aja gitu ya, berarti nggak perlu butuh loop ya. Tapi kalau mau berulang, tinggal bikin loop sendiri aja pakai while. Nah, gini. Nah, ini udah jadi loop. Codingnya tinggal disimpan di sini gitu ya. Kayak gitu ini sama sama aja. Dan Arduino sebenarnya juga pakai INT main juga sih. Cuman karena di dalamnya udah dibikin fungsi segala rupa sehingga yang muncul setup sama loop kan seperti itu. Tapi kalau mau dijalankan seperti ini pun bisa. Nah, ini kan di sini sekali ya, sekali di sini berulang gitu ya. Nah, gitu aja. Kalau di Arduino. Bukan Arduino juga sih, ini kan bawaan sih ya. Bukan punya Arduino juga ini, bentuk dari si standar lah. Kalau teman-teman ada yang main di APR ya bentuknya seperti ini. Kalau nggak salah STM32 Cube juga seperti ini kan codingnya. Apa beda? Yang main juga kan strukturnya? Iya, Di bener. betul ya? Kebanyakan kok. Sama. Heeh. Ya betul. Soalnya kan
Dia ada kayak ada auto generate gitu juga. Cuman Hmm. ditambahin ya gitu nanti. Oke, siap. Mantep Pak, itu SM32 Cube kalau udah nguasain, fokus aja di situ maksudnya. Soalnya Ayo, itu baru terjun tuh masih ini babak baru tuh. bagus itu. Makanya kan udah mereka Arduino aja gitu. Sama aja kan. Salah itu, Mas. Ringan. Salah. Salah itu. Justru saya juga sekarang lagi mau mau fokus di situ, lagi mau belajar lagi SM32 Cube. Karena canggih banget itu. Maksudnya kalau kayak bener kayak kata Pak Febri tadi turun turun kasta kalau dari STM3 Group ke Arduino. Tapi tergantung proyeknya. Kalau yang simpel-simpel ya Arduino oke lah. Tapi kalau untuk proyek yang industrial gitu, proyek medis dan segala macam atau proyek yang serius, ya SM32 sih yang Kalau saya rekomendasi. dulu tuh STM32 banyakannya di robotika malah. Robotik ya Kalau justru untuk ya. buat data logger lebih ke ESP sih paper Ya ya. data logger betul ya sih, betul. Iya. Oke. Ada lagi? Silakan. Mau tanyakan, Ya, silakan. kalau yang tadi untuk test speed itu ada Ardu Mhm. UART ya, itu untuk apa kan library-nya? Ada apa? Adelaide. Yang UART. Oh iya, Adelaide itu jadi saya nambahin coding test speed sih dengan ini. Oh itu ya. Ya ini coding codingnya ini nih. Ini kan ada coding untuk ngetes speed. Ya, ini ada di sini fungsinya. Ini untuk ngetes speednya. Ini debug itu untuk ngaktifin debug ya. Jadi untuk kalau di Arduino serial print ya. Kalau di sini pakai debug tulisannya. Debug line untuk nampilin sini. Ini apa ya? Kenapa kenapa saya pakai debug tuh alasannya adalah eh sewaktu-waktu si debug ini nggak kepake ya sebetulnya. Jadi debug itu kan cuman dibutuhkan ketika kita pengen lihat data aja kan. Tapi ketika coding ini udah jalan 24 jam, kita kan sebenarnya nggak butuh lagi ini ya. Nah, biar nggak ribet untuk gini nih, biar nggak ribet kayak gini, ya buat menonaktifkan debug ini cukup ini aja nah digituin. Udah, ini udah nggak akan jalan gitu serialnya. Kayak gitu. Kalau di Anu pakai serial kan, serial print, serial ini. Ini juga ada sih komen send send line, send ini nanti ada mungkin bisa dibahas lebih dalam nanti. Ini pakai debug tulisannya. Ya, kenapa pakai adu light? Karena karena ini tadi karena kita butuh fungsi test speed ini. Test speed ini adanya di adu light gitu ya. Di Arduino tuh ada, cuman nggak begitu presisi si ininya. Nggak begitu presisi si apa namanya? Si pembacaannya kan pakai mikro kan dia. Kalau Android ini pakai pakai API RGCC langsung, jadi maksudnya nggak begitu banyak footprintnya nggak seribet seribet Arduino lah istilahnya gitu ya. Jadi si pembacanya lebih lebih akurat. Ya bisa dibandingkan sendiri dengan coding standar dari API RGCC sama gitu ya, sama persis identik gitu. Bedanya ya fungsinya jauh lebih sederhana. Seperti itu. Jadi kenapa pakai Android untuk ininya untuk coding test bitnya sama Word ini untuk Word ya untuk serial. Serial itu untuk nampilin ke serial monitor kan itu pakai serial gitu ya, betul pakai Word. Nah, sedangkan kalau di Arduino itu kan ditulisnya serial ya, bukan Word kan. Padahal yang dipakai itu kan Word kan. Nah, masalahnya adalah serial itu nggak cuma Word gitu. Serial tuh SPI juga serial kan. I2C juga serial gitu. Jadi kalau di Arduino memang nulisnya serial, tapi yang dipakainya sebetulnya Word gitu. Sedangkan itu juga nggak salah sih, tapi itu terlalu umum gitu. Karena kalau serial itu eh apa ya? Serial itu nggak cuma Word gitu. Ada SPI itu serial, I2C juga serial gitu ya. Jadi salah satu kenapa saya bikin Ardula itu sebenarnya karena keserahan di Arduino sih. Kayak contoh contoh gini aja deh. Di Arduino tuh untuk PWM tuh pakainya analog write. Analog write gini ya. Nah, analog write. Sedangkan kalau di Ardulite itu pakainya PWM, tulis PWM aja kayak gini. PWM misalkan lampu gitu ya, pin 3 misalkan. Nah, apa yang salah dari coding Arduino analog write? Analog itu nggak ada write. Analog di Arduino itu cuma ada input gitu ya. Jadi yang dimaksud mungkin PWM gitu ya. Yang dimaksud sama Arduino itu mungkin adalah PWM. Sedangkan sintaknya adalah analog write. Karena kalau di Arduino nggak ada analog write. Analog itu cuma ada input. Kalau yang dimaksudnya berarti yang dimaksud adalah PWM dan itu beda jauh ya antara analog write dengan PWM itu beda jauh gitu.
Kalau di software kalau di ESP32 ada memang ada dia ada I2S, dia punya bisa nulis analog itu benar bisa bukan PWM. Kalau di ESP32 tuh punya I2S ya, fiturnya I2S. Nah, itu bisa bisa bener ngeluarin menulis si analog tuh bisa. Dari digital DAC kan disebutnya, digital ke analog itu bisa. Tapi kalau di Atmega 328 setahu saya nggak punya analog write. Adanya adanya PWM dan PWM itu bukan analog, makanya ditulisnya udah PWM aja. Watt watt gitu ya. Kayak gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Saya. Nah, jadi kalau pengembangan Ardulite itu masih agak beta sih ini. Jadi untuk penambahannya itu kayak Ardulite PWM, Mm-mm. Ardulite SPI, Ardulite I2C itu belum diwujudkan tuh. Nah, alhasil Ardulite itu belum ada analognya juga. Analog ada? Analog ada. Nah, Nah, yang belumnya itu I2C, SPI, CAN bus sama yang lain tuh. itu sih ada sih sebetulnya. I2C Jadi ada sih. Ardua itu sebenarnya kan karena Eh, oke sebentar mohon maaf. Ardua itu sebenarnya karena yang ngembangin baru saya sendiri ya. Jadi belum belum memang belum sebanyak itu, tapi ke depannya memang mau apa ya mau di dilanjutkan sih. Ya. diperkembangkan gitu. Ya, betul. Nah, terus alasan kenapa ini sebetulnya kita cukup nginstal Ardua tapi udah dapat Ardua Word ya. Nah, kenapa nggak dimasukin ke sini aja? Nah, salah satu kekurangan Arduino itu adalah eh, langsung memasukkan semua fungsi itu ke dalam Arduino.h gitu ya. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika si variabelnya itu nggak digunakan, masih tetap kepanggil gitu. Dan itu akan mempengaruhi ke memori. Jadi kalau misalkan di Arduino itu sengaja dipisahkan antara ini dengan ini. Jadi kalau memang nggak pakai word ya jangan dipanggil gitu, kayak gitu. Atau misalkan kalau kita belum pakai pakai I2C, jangan I2C udah ada sih, SPI masih dikembangin ya. I2C. Nah, itu sih udah ada. Nah, kalau misalkan apa namanya? Kalau memang nggak digunakan jangan dipanggil gitu ya. Kalau di Arduino memang semuanya di dalam satu Arduino.h itu ya. Jadi fungsi-fungsinya itu udah dalam satu pemanggilan gitu ya. Arduino.h. Masalahnya adalah ketika nggak dipakai tetap kepanggil gitu. Bahkan si timernya itu tetap jalan loh. Jadi si timer Arduino itu ketika kita gunakan void setup sama void loop, walaupun kita nggak pakai itu gitu ya, kita nggak menggunakan si timer itu tetap tetap jalan sih si ininya. Kayak gitu. Nah, jadi Ardulite itu seperti yang dipangkas tuh Arduino-nya tuh. Hmm. Alhasil kayak Arduino itu kayak di beberapa persennya diambil dah. Lalu dipisah-pisahkan. Jadi kayak bekal tuh, bakal I2C ya, ambil I2C. Kalau Ah, SPI ambil SPI. Nah, apakah Ardulite UART itu bisa software ini software serial gitu? Kayak RX, TX-nya dari pin lain. ya, saat ini belum 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 Ya, belum kasihan. Masih belum. diperkembangkan. Ya, masih diperkembangkan, betul. Bener, kata si AkoTT itu dioptimasi. Ya, betul. Dioptimalkan. Betul. Jadi Bener. yang bikin Arduino apa ya? Yang bikin Arduino berkembang itu kan sebetulnya bukan bukan si Massimo Banji ya, tapi orang-orang yang ngembangin bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat dari GitHub Arduino, oh bentar, kita lihat dari GitHub Arduino. Palingan Bagi, kontributornya ya kontributornya maksudnya. Oh, coba Arduino Core tuh apa ya? Arduino Core. paling bawah takutnya. Ada yang Renaissance, Embed, yang FVR lah. Yang APR Arduino Core, Arduino Core. Sekarang udah banyak sih yang APR. Nah, 47 ya, lumayan lah ya, 47. Ini belum Banyaknya. belum yang library-nya kan, yang ngembangin library-nya pasti lebih banyak lagi. Nah, Ardulate, nih Baru Ardulate, satu doang. ya baru saya doang yang bikin. Jadi tujuannya ya untuk bikin kegiatan seperti ini tuh teman-teman bisa
bisa bantu juga gitu ya. Nanti kalau misalkan mau apa namanya, mau ikut kontribusi silahkan gitu ya. Saya tunggu. Walaupun mungkin yang basic-basic tetap saya selesaikan kok ya. Yang basic-basic itu kayak yang udah ada di apa namanya nih kalau kita bongkar ya. Searchnya. Bentar-bentar, gue mau start dulu. Nah, yang standarnya udah ada si interrupt juga udah ada interrupt, PWM, timer interrupt juga sudah ada. UART eh yang itu sih memang belum dimasukin ya, nanti segera dimasukin. Yang basic-basicnya intinya rencananya mau saya selesaikan dulu untuk yang ATmega. Nanti kalau teman-teman mau bikin library gitu ya, itu bisa jauh lebih ringan library-nya gitu ya. Dan sebenarnya kan kalau microcontroller itu kan standarnya kan cuman itu kan, GPIO, Udah gue start. GPIO, terus apa namanya, analog, digital, interrupt, PWM, dan lain sebagainya gitu ya. Dan setelah itu sisanya ya pengembangan dari situ. Kayak misalkan LCD pengembangan dari I2C, sensor lain juga pengembangan dari situ. Jadi kalau si basic-basicnya udah jadi, ya nanti ke depannya bisa dikembangin untuk apa aja gitu ya. Bahkan sebetulnya kita juga bisa nggak ketergantungan ke software juga gitu. Contoh, bentar, ada yang I2C itu. Ada yang Kalau I2C itu pakai ini, pakai library lain yang pakai Arduino itu juga. nggak I2C-nya udah bikin sebentar. Pakai library lain dari portnya di ini, eh, Liquid Crystal, contoh Liquid Crystal I2C. Ah, nah kan sebenarnya kalau mau bagus kita pakai wire dot hanya kan kalau di Arduino. Benar. Duh lupa ya. I2C itu yang oh ini nih. Nah ini. Nah di sini ada nih. Masih masih ringan kok, tapi ini tanpa library. I2C baca baca apa? Ini dari Ardolet ada I2C Begin, ada pembacaan data. Ini baca langsung ke registernya. Enaknya kenapa ya? Enaknya kalau kita pakai tanpa library itu modulnya apapun selama itu sih bisa menggunakan coding yang sama gitu. Karena yang dimanjakan Arduino itu kan sebetulnya kita nyari modul tertentu, kita nyari library-nya kan biasanya. Kalau library-nya nggak ada, kita bingung. Kalau library-nya bermasalah juga kita bingung gitu. Kayak misalkan eh, RTC DS3231, itu kan I2C. Kemudian kita nyoba lagi coding BMM 280, itu juga I2C. Nah yang kita cari duluan sebetulnya biasanya jarang dataset kan yang dicari. Tapi yang dicari itu biasanya library-nya gitu. Sewaktu-waktu misalkan ada modul lain yang library-nya berbeda, yang library-nya nggak ada, mungkin kita akan bingung gitu karena kita kan terbiasa menggunakan library. Nah, harapan saya di Ardulet itu kita jangan jangan fokus ke library-nya gitu ya. Selama itu I2C bisa dibaca sama di write. Tinggal baca datasheet-nya aja gitu. Jadi selama itu I2C, selama itu SPI, selama itu UART, modulnya apapun itu bisa dibaca dengan pemrograman yang sama gitu. Jadi biar kita nggak ketergantungan. Contoh serial Word itu kan ada fingerprint. Kita nyari nih fingerprint library-nya. Terus juga ada lagi apa namanya? JM66 itu apa ya? QR code. Kita nyari juga library-nya gitu ya. Kan harapannya kalau misalkan si komunikasinya sama, seharusnya bisa menggunakan coding yang sama gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi itu dikhususkan untuk FVR saja seperti Nano Every sampai Arduino Nano Mega Duo Hmm. doang. Saat ini hanya untuk microcontroller dengan memori terbatas. Betul. Ya. Nanti Kedepannya kedepannya mau diporting ke ESP, Espressif, ke ini STM gitu kalau bisa. rencana mungkin ke ISP dulu ya. ISP sama Ya, Espressif dulu. expressive dulu yang sering dipakai sama apa tuh namanya Pico. Eh, Rencana ke ya, Pico. rencana ke ini Raspberry Pi Pico. Raspberry Pico. Rencana ke situ dulu. Ke board-board yang sering saya pakai sih. Ke situ dulu. Kalau ke SM32 saya belum belum jago ya di Ya SM32-nya. bener. Paling nanti Tunggu nunggu kontributornya bisa sih. ya, nunggu ada yang ini mungkin bisa nanti kalau Kontribusi. betul. Nah, terima kasih. Yuk, sama-sama. Nasi mereka ada yang ngasih pakan lele. Ada banyak nasi pakan lele. Seperti itu. Oke ya, ya memang baru ya ini belum jadi lah istilahnya. Baru baru dibikin 2024.
Itu pun karena sedikit keresahan kalau di Arduino itu kan makan boros banget ya. Boros banget memori. Ya di Android harapannya bisa bisa memangkas sih itu gitu ya sih. Memangkas si penggunaan memori yang terlalu banyak itu. Seperti itu. Oke, nah cara pakainya ini gampang sebetulnya. Cara pakainya di sini tinggal download aja. Sebetulnya kalau kalau mau nyari langsung di Library Manager juga ada ya. Jadi tinggal kalau mau nyari langsung di Library Manager itu juga sudah terdaftar. Kalau di platform IO belum terdaftar. Sudah terdaftar. Oh ya udah otomatis. Ya, platform IO udah terdaftar tapi sebagai library ya. Jadi tinggal platform IO Adulite. Nah, udah terdaftar. Jadi kalau mau pakai di platform IO, tinggal tulis Adulite aja nanti di ininya. Udah ada. Di platform IO juga Izin sudah. bertanya, maaf. Ya. Ya, silakan. Kalau platform IO ini dia bisa microcontroller apa aja ya? Selain MicroPython sama C++. Bisa, Kan kalau itu kan biasanya ESP sama Arduino kan, kalau yang saya tahu. Apakah ada bisa. kayak microcontroller lain kayak udah ada update itu Pico atau Pico 9 gitu? Soalnya terakhir kali saya lihat ini 2022 sih atau Pico, 2023. Pico kayaknya udah ada ya. Pico udah ada, SM32 juga bahkan udah ada. Udah lengkap sih. Oh, Hmm. oke, lumayan. Kita coba balik lagi. Udah nggak, udah lama nggak nyentuh. Udah lengkap ya, teman-teman kalau mau pakai oh, apa tuh? Platform IO udah lengkap SM32 udah ada. Terus setelah itu SM32 nyoba pakai yang yang boardnya pengen dipotek tuh Nucleo ya, SM3 Nucleo. Nah, itu juga ada di ya semua board, hampir semua board ada di Propomio. Karena pengembangannya banyak ya. Jadi banyak yang ngerjain. Izin Oke. bertanya, Mas. Ya, silakan. Untuk di Ardulite itu fungsi-fungsi Arduino lainnya seperti milis misalnya itu bagaimana? Apa ada perubahan atau gimana gitu? Ya, ada timer ya. Bentar tapi saya belum belum ini ya, belum nambahin. Cuman dia udah ada timernya. Udah ada timernya tuh ada di Arduino Lifetime. Nah, ini dia pakainya jadi get time MS yang ini. Oh, oke oke Ah, oke. ah. Tapi nanti kalau misalkan banyak yang pakai, nanti saya ya walaupun nggak banyak yang pakai nggak apa-apa sih sebetulnya tujuannya untuk kebutuhan pribadi dulu ya ini tuh. Tapi kalau ada yang butuh nanti saya coba bikinkan milis versi ini ya. Bahkan dia ada timer interrupt dia. Nah, ada timer interrupt gini cara pakainya nih. Mungkin saya demo sedikit ya. Untuk program-program yang kompleks apalagi yang perlu program yang non-blocking kan penting banget milis ini soalnya Mas ya. Betul. Nah, menariknya di Arduino Lite itu kita punya punya word interrupt yang mana di Arduino nggak ada. Nih, ini contoh word interrupt tuh gini ya. Nih. Oke, saya akan sedikit demo aja biar teman-teman ada gambaran ya. Di Arduino tuh kan word seperti ini kan. Serial.begin 9600. Nih, if serial.available gini ya. Nah, gini kan. Terus misalkan serial gimana bilang pakai karakter ya, karakter kode misalkan serial read terus misalkan kita print serial print line. Nah, gini kan biasanya. Nah, di Arduino tuh dia punya serial tapi dia masih masih polling sistemnya. Nih kita coba upload dulu. Jadi apa bedanya polling dengan ini ya, dengan apa istilahnya dengan tadi interrupt ya, dengan interrupt atau dengan timer interrupt juga ada kita. Timer interrupt. Jadi saya bikin yang penting-pentingnya dulu sih. Yang mungkin di Arduino belum ada gitu. Sistemnya polling. Nah, sistemnya polling nih. Ini kan ini standar lah ya. Tinggal misalkan kita nulis A, nanti muncul A gitu. Nulis B,
muncul B gitu ya. Nah, polling itu kalau misalkan di dalam loopnya ada delay, nih misalkan delay 10.000 ya, ya otomatis akan keganggu.